Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kita bisa kembali bisa beraktivitas tentunya dengan rahmat dari Allah. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 2, sub 2. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang mengolah limbah plastik. Limbah plastik ternyata bisa diolah menjadi BBM. Padahal plastik adalah masalah bagi kita disebabkan plastik membutuhkan waktu yang lama bahkan ratusan tahun untuk dapat diurai. Sampah plastik jika diurai dengan cara dibakar itu sangat berbahaya karena sampah plastik termasuk penyumbang emisi gas rumah kaca. Jadi ternyata membakar sampah plastik itu berbahaya. Secara umum, mekanisme konversi sampah plastik menjadi BBM dengan cara menggunakan metode pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Dengan dipanaskan, plastik akan meleleh kemudian berubah menjadi gas. Pada saat itu, rantai panjang hidrokarbon akan terpotong menjadi rantai yang pendek. Itu tadi masalah sampah. Sekarang kita belajar tentang kewajiban dan hak terhadap energi listrik. Sebelum kita bicara masalah kewajiban kita terhadap energi listrik, kita mengulang kembali apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban kita terhadap listrik adalah menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi alternatif lainnya. Kemudian memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Dan tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Dan juga jangan lupa menghemat penggunaan energi. Dan masih banyak lagi kewajiban yang lainnya. Selain kita mempunyai kewajiban terhadap energi listrik, kita juga mempunyai hak terhadap listrik. Apa ya hak itu? Coba kita ulang kembali, kita ingat-ingat, hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Contoh hak kita terhadap energi listrik adalah mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi, mendapatkan kemudahan untuk memakainya, kemudian mendapatkan tarif yang wajar, dan terhindar dari kelangkaan dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam dari hasil tambang. Salah satu sumber daya alam dari hasil tambang berupa batu bara, yaitu bahan bakar yang berasal dari fosil. Batu bara bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk gas, juga sebagai bahan bakar pendukung produk industri aluminium, sebagai bahan bakar yang berbentuk cair, untuk pembangkit listrik, membantu industri produk semen, membantu industri produk baja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah besi. Besi manfaatnya untuk apa? Sebagai bahan pembuatan alat rumah tangga, sendok, pisau, garpu. Nah, kemudian untuk apa lagi besi? Untuk bahan konstruksi bangunan, untuk rumah, gedung-gedung itu. Dan juga untuk pembuatan mesin berat, mobil-mobil berat itu. Nah, masih banyak yang lagi yang lainnya ya. Selanjutnya, hasil tambang selanjutnya yaitu minyak bumi. Manfaat minyak bumi antara lain bisa dijadikan sebagai bahan bakar, bisa diolah menjadi bensin, LPG, kerosin, solar, dan lain-lain. Juga sebagai bahan baku industri. Ketika minyak bumi diolah sebagai bensin, manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, bensin ini banyak dihasilkan di Riau, Kalimantan, Sumatera, Irian, dan ada beberapa lagi daerah lainnya. Kemudian diolah lagi ada yang jadi gas cair.
Itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Dihasilkan lebih banyak di Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Papua, dan juga beberapa daerah lainnya. Bahan tambang selanjutnya yang kita pelajari adalah tembaga. Manfaat tembaga antara lain sebagai bahan pembuatan kabel untuk penghantar listrik, juga untuk pembuatan alat rumah tangga, sarana transportasi, bahan bangunan, dan juga sebagai pembuatan mata uang. Juga banyak lagi manfaatnya. Selanjutnya, Ustazah kenalkan hasil tambang berikutnya adalah emas. Manfaat emas yang pertama untuk perhiasan. Nah, bagi wanita-wanita yang suka perhiasan, dia sangat bangga kalau mempunyai emas karena selain itu harganya juga mahal. Kemudian untuk bahan pembuatan mata uang, untuk jaminan pinjaman, investasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia, maka dari itu kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Salah satu sederhana bentuk bangganya anak Indonesia bisa dituangkan melalui lagu. Nah, berikut Ustazah kenalkan lagu berjudul Aku Anak Indonesia, diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 4/4, temponya andante, 1 sama dengan C, artinya do sama dengan C. Kemudian di situ sudah dilengkapi lirik sama Ustazah, bisa kalian salin. Oke? Demikianlah anak-anakku, semoga penjelasan Ustazah bermanfaat. Tetap semangat dan minta tolong dikerjakan semua tugas yang Ustazah berikan supaya tidak numpuk. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.